Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan tutorial asinkron untuk materi yaitu gaya antar molekul, sifat cairan, dan struktur padatan. Pada soal yang pertama yaitu terdapat pertanyaan di mana ada besi yang meleleh pada suhu 1811 dan memiliki temperatur kamar dan dileleh. Besi memiliki allotrop di atas struktur kristal. Jadi poin ini di sini adalah dia punya struktur yang kristal. Kemudian kristalnya ini berbentuk pusat badan atau BCC yang dimana untuk struktur ini adalah Fe alpha. Kemudian struktur ini membentuk kubus pusat muka dengan disebut Fey. Nah, untuk kemudian dia akan berubah lagi menjadi BCC. Dari sini diketahui bahwa densitas besi itu adalah 7,874 pada suhu 893 Kelvin. Ditanya adalah berapakah jari-jari dari yang A adalah jari-jari atom besinya. Jadi kita jawab terlebih dahulu untuk yang jari-jari. Jadi ini sudah terlihat ya. Jadi pertama di sini kita bisa tahu ya. Jadi kalau untuk struktur BCC itu dia punya atom sebanyak 2. Jadi struktur seperti ini. Atomnya ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di tengah-tengah ada 1. Jadi untuk yang di ujung-ujung ini nilainya ada 8. Tapi untuk di ujung dia tuh dibagi 1/8 karena cuma 1/8-nya yang masuk ke dalam kubus. Sehingga nilainya atomnya cuma 1 atom. Kemudian yang di pusat ini dihitung 1 atom. Sehingga totalnya adalah 2 atom. Kemudian kita setelah tahu berapa jumlah jari-jarinya, kita bisa mengetahui kita setelah tahu jumlah molekulnya, kita bisa mengetahui masanya dengan densitas yang diketahui. Jadi pertama kita cari dulu untuk massa 1 unitnya sel. Jadi ada kristal ini kan adalah besi ya. Besi itu kan massa jenisnya itu Mr. Dari besi itu kan adalah 5,85 gram per mol. Kalau dilihat di tabel periodik. Jadi, karena ada 2 atom, maka kita kali 2. 2 kali 5, 5,85. 85 sama. Terus dikali sama bilangan Avogadro. Jadi, 2 kali 55,85 dikali sama 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ini akan menghasilkan massa yaitu 1,86 kali 10 pangkat minus 23 gram. Kemudian ini dibagi Avogadro. Kemudian kita cari volume untuk 1 unitnya. Karena kita bisa mengetahui volume si kubus ini. Setelah kita tahu volume kubus, maka kita bisa tahu berapakah panjang rusuknya. Kemudian kita bisa tahu jari-jari si unit selnya. Jadi volume 1 unit sel yaitu sama dengan 1,86 kali 10 pangkat minus 23 ini kita bagi dengan si massa jenisnya yaitu 7,874 gram per cm kubik sama dengan 2,36 kali 10 pangkat minus 23 cm kubik.
Kemudian kita tahu bahwa rumus dari volume itu adalah F sama dengan A pangkat 3. Jadi A-nya sendiri adalah akar 3F sama dengan, berarti akar 3 ada akar 3 dari 2,3. Akar 36 kali akar 2,36 kali 10 pangkat minus 23. Nah, ini hasilnya yaitu 2,89 sama dengan 2,87 kali 10 pangkat minus 8 cm. Ini adalah panjang si rusuknya atau si A ya ini. Kemudian kita bisa mencari jari-jarinya dengan korelasi bahwa korelasi antara rusuk dengan jari-jari si sel atau si kristal. Yaitu dengan rumus yaitu 4R sama dengan A3 kali akar. Jadi korelasi untuk BCC itu adalah 4R sama dengan A akar 3. Sebentar, kita pinggirkan dulu. Jadi di sini itu kita masukkan hanya kan tadi 2 sama dengan, berarti kan A-nya sama dengan sebentar. Jadi kan si R-nya dari rumus tadi ya, R-nya itu sama dengan A akar 3 dibagi 4. Nah, kita cari si R-nya. Si A-nya tadi diketahui 2,87 itu kali 10 pangkat minus 8 akar 3 dibagi dengan 4 ya. Oke, selanjutnya kita kalau bagikan ini itu dapat sama dengan 1,24 kali 10 pangkat minus 8 cm. Ini untuk jari-jari si FE apa. Selanjutnya kita cari untuk jari-jari si FE Y. Caranya yaitu
kita bagi, yaitu sama yang tadi ya, tapi ini strukturnya adalah FCC, maka rumusnya bukan ini lagi, tapi rumusnya yaitu 4R sama dengan A akar 2. Nih, pertama kita ketahui, tapi pertama kita gambar dulu nih jumlah selnya ada berapa. Untuk gambar FCC itu berbeda dengan BCC. Jadi, si atom-atomnya itu berada di sudut-sudutnya, kayak biasa, juga berada di pusat muka. Jadi di depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Jadi untuk yang di sudut ini kan dihitung ada 8 atom, tapi yang untuk satu sel itu, satu unit itu ada diisi per 8 kan, jadi ini cuma satu atom. Untuk yang di pusat muka, prosesnya itu dihitung ada 6 sisi, berarti ada 6 atom, tapi dia sendiri itu adalah 1/2, jadi setengahnya. Jadi ada 3 atom yang masuk di sudut di bagian itu. Jadi selanjutnya kita uh, kita kita tambahkan, berarti ada 4 atom ya jadinya. Ada total 4 atom. Selanjutnya kita hitung masanya kayak yang tadi, yaitu dengan 4 dikali sama MR-nya, dan MR-nya tetap ya 55,85 gram per mol. Kemudian kita bagi dengan bilangan Avogadro 6,2 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,71 kali 10 pangkat 22 gram. Kemudian minus 2. Kemudian kita hitung si volumenya. Volumenya kan bakal berbeda ya. Jadi berbeda. Oke. Di soal ini kan dia pertama nanya jari-jari besinya. Kita udah tahu nih jari-jarinya. Yang kedua itu dia nanya densitas termalnya jika diketahui itu nilainya berbeda. Jadi densitas termal itu adalah saat uh, dia terekspansi gitu ya. Jadi dia berubah jadi FCC yang sedang saya kerjakan. Jadi kita turun, tadi lanjutin. Kita jadi sekarang nyari si masa jenis yang baru gitu ya. Kita pakai jari-jari yang sebelumnya. Jadi 4 ya, kita cari dulu A-nya, pakai jari yang sebelumnya, 4R dibagi, tapi kan ini rumusnya sekarang ini ya, per 2, jadi per akar 2 gitu ya, sama dengan 4 dikali R yang tadi dikali berapa sebelum terekspansi. Nah ini 1,4 1,24 kali 10 pangkat 8, 1,24 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan dibagi akar 2 sama dengan ini hasilnya yaitu 3,51 kali 10 pangkat minus 8 cm. Terus untuk volumenya itu di akar 3-in aja, si A-nya ini dapat akar 3,1 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan 4,31 kali 10 pangkat minus 23 cm kubik. Jadi rho-nya kita cari dengan M per V ya. Masanya segini tadi 3,71 kali 10 pangkat minus 22 dibagi sama 4,31 dikali 10 pangkat minus 23 sama dengan hasilnya yaitu 8,6 gram per cm kubik. Oke, selesai yang B. Sekarang lanjut yang si C.
si C dia menanyakan dia nanya tentang hitunglah jumlah atom pada satu unit Fe alpha. Nah, jadi berubah nih. Jadi dia itu cuma mengandung 4,3. Di sini ada dia berikan 4,3 persen massa karbon. Jadi ini tuh sebenarnya tinggal kita kalikan aja ya. Jadi yang C ini adalah pada satu unit sel pada kristal Fe alpha itu punya 2 atom Fe. Nah, jika jumlah atom C-nya itu adalah 4,3%, berarti tinggal kita bagi dengan berarti kan sisanya yaitu 95,7% ya, dikali sama massa atomnya. Massa atom itu 5, ini kan MR-nya si Fe itu 55,85 dibagi 12 dari semua total atom. Yang bukan semuanya gitu, ikut semuanya. Terus dikali sama 12. Dikali sama 2. 2 adalah total atom si Fe. 12 ini gram per mol ya. Punya si karbon. Karbon itu kan massa molnya 12. Ini menghasilkan 0,42. Jadi tinggal perbandingan sebenarnya. Perbandingan persen, perbandingan massa dikali sama jumlah atom Fe. Ini yang C, yang D dia nanya tentang massa jenis untuk si atom ini, untuk si kristal ini pada jika udah diubah gitu ya, jadi cuma sisa 95,7%, jadi si karbonnya dihilangkan. Jadi massa jenisnya berapa? Jadi rho martensit ini adalah sama dengan 100 dibagi 95,7 kali rho pada awal CFE, apa yaitu 100 dibagi 95,7 dikali 7,874 gram per cm sama dengan 8,23 gram per cm kubik. Begitu. Baik, udah selesai untuk nomor yang pertama. Kita lanjut nomor yang kedua. Untuk nomor yang kedua, ini lebih ke teori. Jadi di sini menanyakan tentang pilihan berganda ya. Jadi di yang pertama dia menanyakan ada dua senyawa yaitu CH3 CH2OH dengan CH3OCH3 memiliki MR yang sama. Kalau tidak percaya boleh hitung sendiri, MR-nya pasti sama. Kemudian tapi titik-titik yang berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan titik-titik ini? Jadi perbedaan ini adalah dari gugus fungsinya sendiri. Gugus fungsi ini akan memiliki sifat yang berbeda antara OH dan juga ether CO, O doang gitu ya. Titik-titiknya sangat berbeda. Maka titik-titik ini juga dipengaruhi oleh interaksi atau ikatan dalam intermolekulnya. Jadi interaksi antara di sini kan terdapat interaksi C dan H, atau bisa dibilang ikatan hidrogen, tapi ini cuma punya interaksi CO dan CO. Ini adalah interaksi dipol ya. Maka ini pasti lebih tinggi karena dia ikatan hidrogen daripada ini gitu. Ya, yang ketiga di sini adalah ditanya yang mana yang mudah larut dalam propana. Propanaid cair ini, propana ini kan punya sifat, kalau kita lihat ya dari sudut ini adalah nonpolar, ya kan? Nonpolar. Maka nonpolar sendiri akan mudah larut dengan nonpolar juga gitu ya, saling melarutkan. Kalau polar sama polar, nonpolar juga dengan nonpolar. Tapi dia akan sulit untuk sesuatu yang berbeda dengan sifatnya sendiri. Jadi polar itu, nonpolar itu akan sulit melarutkan yang polar. Jadi kita identifikasi satu-satu.
Di sini ada gugus H2O itu pasti tidak polar ya. Ini pasti polar. Jadi dia nggak bisa, dia bukan non polar. Kita mencari non polar. Ini tuh juga eh, polar karena dia punya COH ya. Ini juga salah. Ini juga ada OH, salah. Ini ada C dengan Cl. Cl punya apa ya? Punya ikatan bebas kan? Ini juga salah. Nah, yang A itu benar. Kenapa? Karena dia cuma interaksi antara C dan H. Dan ini akan habis selalu. H, H ya selalu di atasnya. Di kanan atas, bawah, kiri, semua ada H. Jadi si C-nya nggak punya uh, dipol dan juga tidak punya uh, elektron bebas. Jadi dia nonpolar. Dan juga strukturnya kan mirip ya sama propana. Jadi mudahnya itu adalah lihatlah struktur yang mirip dengan dirinya sendiri gitu ya. Itu yang mudah untuk dilarutkan. Nah, yang keempat, manakah boh ini yang tidak akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekulnya sendiri? Kan untuk hidrogen itu kan ada H, O dan juga dengan O dan F ya. Antara ketiga ini lah pokoknya. Untuk ketiga ini. Yang mana yang tidak punya N, O, atau F. Ini punya N, bisa. Ini punya N juga, punya O, punya N. Sorry. Aku ada yang salah. Tapi kita lihat ya ikatannya, jangan cuma senyawanya aja, semua punya. Ini ada N, N, O, N, O. Semua ada. Cuman masalahnya apakah dia benar-benar berikatan antara H dengan N, H dengan O, atau H dengan F gitu ya. Pertama yang ini. Yang NH2 itu kan dia NH2 di atas kanan kiri gitu ya. Baru di sampingnya ada N lagi, H, H gini ya katanya. Berarti ada interaksi antara N dan H gitu. Ini benar berarti. Kalau N, H dengan O, berarti ada sini. Nah, ini juga benar. Ini ada, ini juga ada. Ini jadi benar. Terus kalau uh, selanjutnya yang CH3, CH2, OH di sini ada interaksi antara O dan H, ya kan? Nah, ini juga benar. Benar. Terus CH3, CH2, N dengan NH3. N itu akan berikatan langsung dengan H-nya satu-satu gitu. Ini juga benar. Nah, yang A itu ada C ini kan C6H5NO itu adalah C6H5NO2. Ini bentuknya gimana ya? C6H5 itu adalah benzen ya. Kalau kalian tahu. Ini adalah benzen. Nah, baru dia berikatan sama NO2. Di sini, ini yang di sudut ini adalah C ya. Jadi di sini tuh tidak ada ikatan antara dengan dengan hidrogen gitu, enggak ada hidrogen. Karena N-nya berikatan sama si O atau sama si C. Jadi N, O, dan O gitu ya. Nggak ada dengan C, tidak ada dengan H gitu. Jadi ini salah. Jawabannya jadi A karena yang tidak akan gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor yang terakhir yaitu nomor 5. Nomor 5 dia menanyakan perihal gaya antar molekul hidrogen, gaya dipol-dipol, dan gaya dispersi London. Apakah jenis gaya antar molekul bekerja pada CH dan benar antara dengan CH CL3. Ini berarti kita harus gambar ya. Ini CL, 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 ini H. Di sini kita bisa lihat ada gaya dipol karena ini kan punya elektron bebas ya. Di sini dia dominan negatif, ini dominan positif gitu ya. Ada gaya dipol di sini. Ini namanya dipol. Jadi gaya dipol itu benar, ada gitu ya. Terus ada gaya dispenser London nggak? Ada antara si C dengan si H. Ini namanya dispersi London. Terus selanjutnya ada gaya hidrogen nggak? Nggak ada ya, karena di sini nggak ada N atau O atau F. Tidak ada. Jadi jawabannya adalah D. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial asinkron pada hari ini.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.